lebih banyak ke hal-hal yang mistis gitu ya Mas Billy. Jadi kalau ada anak misalkan tantrum nggak tiba-tiba gitu, oh ini tadi lewat dari mana ya ini? Jangan-jangan lewat kuburan dia kesambet gitu. Tiba-tiba di rumah dia tantrum nggak jelas gitu. Padahal ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya adalah jiwaan gitu. Jadi kalau di netizen itu ada bilang cuman cangkangnya gitu filmnya mengangkat mental health, tapi cuman nonton orang si tokoh Niskala itu tantrum gitu kan. Kemudian naik motor pakai helm, harap dilepas saat minum obat. Naskah skenario, ruhnya film bagus, penulisnya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi? Kembali kita bertemu di acara Cakap Literasi, sebuah acara yang menghadirkan berbagai narasumber hebat dan inspiratif, mengupas beragam hal terkait dengan dunia literasi. Kali ini kita akan diskusi tentang film dari sisi tulisan skenario, karena tamu istimewa kita kali ini adalah seorang penulis skenario yang tayang sukses di bioskop berjudul Kukira Kau Rumah. Film yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina ini dan Jordi Pranata dan diproduksi oleh MD Pictures dan Cinema Pictures. Di hari pertama tayang di bioskop pada 3 Februari 2022 ditonton oleh 51.379 orang. Di hari ke-8 1,5 juta dan di hari ke-15 ditonton oleh 2 juta orang. Film ini juga mendapat penghargaan dari Festival Film Indonesia sebagai 5 besar kategori film terfavorit pilihan penonton. Tamu kita ini juga menjadi line producer pada film berjudul Teluh, film bergenre horor, produksi mercusuar film 786 Production, dan Black Horse Entertainment tayang perdana pada 20 Januari 2022. Dalam 21 hari tayang, film Teluh ditonton oleh 342.120 orang. Kedua film ini masih tayang di bioskop. Selamat datang Mas Imam Salimi. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Cakap Literasi. Selamat ya, filmnya masih tayang, dapat apresiasi dari masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana sibuk apa nih sekarang nih? Semuanya. Sekarang sibuk ini sekarang ya. Selain di bioskop, sekarang sibuk di mengisi acara-acara ya. Kemarin webinar gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi efek domino dari film Kukira Kau Rumah yang alhamdulillah mendapat apresiasi sih Mas Billy. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara baca literasi ya Mas ya. Cakap literasi. Cakap literasi. Iya nih, terima kasih juga nih Mas Imam nih. Ini masih di layar ya, jadi mungkin ada hal-hal yang tidak boleh spoiler ya. Jadi kita batasi saja pada proses kreatifnya. Betul. Nanti pas turun layar baru kita yang belum nonton silahkan menonton. Ya, rekan sobat literasi silakan. Ini film yang sangat bagus. Silakan datang ke bioskop dan nonton Kukira Kau Rumah. Jangan sampai sudah turun layar baru punya kesempatan untuk nonton. Mas Imam, ini kan filmnya fenomenal gitu ya. Terutama anak-anak generasi ini muda ya, anak-anak milenial, dan kabarnya juga buku-buku yang terkait dengan tema ini ya, kesehatan mental ini juga laris di pasaran. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang pemilihan tema tentang kesehatan mental ya, mental bipolar gitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini memang ide dari Umay Shahab. Karena Umay sendiri background yang kita ketahui adalah dia sosok artis yang sudah kita kenal dari kecil, sudah berkecimpung di dunia entertain ya Mas Billy ya. Nah kemudian Umay ingin beranjak ke tingkat yang lebih jauh lagi, yaitu ingin menyutradarai film. Nah dari Umay ini ide itu meluncur ya. Jadi awalnya itu judulnya itu Dalam Diam. Jadi ketika disodorkan pada saya ide dari Umay tersebut ya, memang terlalu tinggi bahasanya anak muda sekarang, apalagi Umay sendiri juga kuliahnya di Fakultas Ilmu Komunikasi di Paramadina ya. Dia ingin betul, dia sepertinya saya tangkap
Uma ingin menyampaikan apa yang dia lihat, dia ingin mengkomunikasikan apa yang terjadi di sekeliling dia dan dia rasakan. Gitu. Nah, dari situ beranjak menjadi sebuah konsep yang awalnya belum ada persinggungan pada penyakit bipolar itu. Nah, kemudian ketika kita merasa harus ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, jadi kita bikin film jangan sekedar bikin, itu yang kita sepakat sih. Jadi ada pesan yang harus kita sampaikan, apa kira-kira. Nah, kemudian setelah melalui riset, ternyata kesehatan mental sangat jarang diangkat dalam film-film di Indonesia. Mungkin betul kali ya, Mas Billy bisa mungkin mengingat berapa film Indonesia yang hadir dan jarang sekali yang mengangkat tema-tema yang seperti itu. Ya mungkin karena di satu sisi berat kali ya Mas Billy ya, karena kan harus melalui sebuah riset gitu. Kadang enggan juga, berpikirnya kan film itu sesuatu yang harus menghibur gitu kan. Ya carinya tema-tema yang kira-kira seru, yang menghibur saja. Nah kita tidak mau itu. Akhirnya kita carilah muatan itu dan mendapatkan data bahwa kita perlu untuk mengangkat isu dari kesehatan mental. Nah, di mana memilihnya adalah bipolar, tentu saja karena ada beberapa kategori dari kesehatan mental yang tidak semuanya juga bisa kita angkat secara menarik. Karena film kan juga suatu hal yang entertaining ya. Jadi orang datang ke bioskop itu ya pada dasarnya ingin mendapatkan hiburan kan itu ya. Nah, disinilah muatan itu kita letakkan sehingga selain juga memberikan hiburan, ketika mereka keluar bioskop itu ada yang diperbincangkan. Itu sih intinya sih Mas. Iya, jadi ada nilai edukasi ya Mas. Betul. Nilai-nilai edukasi itu yang kita sendiri sadar ya. Film itu kan durasinya pendek ya Mas Billy ya, 90 menit. Rata-rata film Indonesia itu 90 sampai 100. Ya karena kalau terlalu panjang seperti halnya film-film di Hollywood yang kayak Batman misalnya sampai berapa Mas Billy? 3 jam ya. Oh ya selain dari betul, selain dari dananya juga otomatis membengkak kan gitu ya. Kemudian dari satu sisi nanti show-nya itu di bioskop itu akan berkurang kan. Jadi kalau 90 menit itu kan mungkin bisa mendapatkan 5 sampai 6 show ya normalnya. Tapi kalau durasinya 3 jam paling hanya berapa kali show dalam satu studio. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, dalam durasi yang pendek itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan supaya bisa ditangkap oleh masyarakat. Kita sadari bahwa tidak akan bisa menyelesaikan dari semua pesan yang akan kita sampaikan. Nah, apa pilihannya ya? Pilihannya adalah menyampaikan pemicunya saja gitu. Jadi kalau di netizen itu ada bilang cuman cangkangnya gitu filmnya mengangkat mental health tapi cuman nonton orang si tokoh Niskala itu tantrum gitu kan, kemudian dianggap hanya di permukaan. Ya memang hanya sebatas itulah untuk tahap awal ini kita menyampaikan. Ya sisanya ya jangan konsultasi soal kejiwaan ke penulis atau ke orang yang bikin filmnya, ya salah juga kan. Gitu. Ya otomatis kan sudah tahu lah harus kemana pada yang berkompeten untuk menangani dari persoalan kesehatan mental itu sendiri. Itu Mas Billy. Jadi kira-kira pesannya apa awal dari yang disampaikan itu? Ya, jadi ketika dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah persahabatan kita menemukan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental, ya kita harus menemani mereka, kita harus memberikan banyak perhatian kepada mereka gitu. Jadi ketika kita riset itu kita mendapati bahwa kebanyakan di Indonesia yang masyarakat kulturnya itu lebih banyak ke hal-hal yang mistis gitu ya Mas Billy. Jadi kalau ada anak misalkan tantrum nggak tiba-tiba gitu, oh ini tadi lewat dari mana ya ini, jangan-jangan lewat kuburan dia kesambet gitu, tiba-tiba di rumah dia tantrum nggak jelas gitu, padahal ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya adalah jiwaan gitu. Dan apalagi kalau bipolar itu dalam salah satu adegan film itu sendiri kita menyebutkan bahwa
beberapa hal yang menjadi pemicu bipolar, salah satunya adalah faktor genetika. Jadi bisa muncul dari kecil. Nah, maka itu film dibuka dengan adegan Siniskala yang melompat dari mobil kan, hingga dia nubruk di temennya itu sendiri. Nah, itu pesan bahwa tanda-tanda itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari seorang itu kecil, apakah dia memiliki suatu hal yang harus diperhatikan dalam kesehatan mental. Nah, di sini 3 sahabatnya itulah yang selalu menjaga si Niskala sehingga dia bisa memiliki tempat untuk berekspresi, tempat untuk mencurahkan segala macam hal yang ada dalam gejolak jiwanya dia akibat masalah kesehatan mental tersebut. Jadi pentingnya betapa keluarga dan sahabat yang menjadi support system untuk bagi orang-orang yang memiliki mental health. Ya mungkin justru di sini intinya ya Mas Imam, ketika ini kan sebenarnya masyarakat ya atau remaja itu masih bingung memahami ini sebenarnya kondisi di masyarakat seperti apa gitu kan, banyak yang orang yang stres gitu kan, banyak yang mungkin secara kesehatan mental itu kurang baik gitu kan, terus bagaimana menyikapinya. Nah makanya justru muncul film ini, buku-buku juga seperti itu, dan akhirnya boom gitu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nah tadi bicara soal riset nih Mas Imam, risetnya gimana? Berapa lama Mas? Dari ide awal itu muncul kan di bulan ketiga tahun 2019. Kemudian ketika kita sodorkan beberapa PH, di kala itu kita belum ada niat untuk membuat film, justru malah web series awalnya sebenarnya. Web series. Jadi dalam diam itu web series ya. Nah setelah kita mendapatkan sebuah konsep yang bagus, sayang juga ya kalau web series gitu ya. Gimana kalau kita bikin ini untuk menjadi film panjang atau film video. Nah, setelah itu kita melakukan riset yang lebih mendalam setelah mendapatkan tema, ya dengan menggandeng beberapa pihak yang tentu saja terkait dengan tema itu. Salah satunya karena kita juga sudah menemukan data. Awalnya kan kita riset secara web dulu ya, kita baca-baca banyak literasi dari web, kemudian kita pilih, nah ternyata yang paling menarik adalah bipolar ini. Kemudian kita cari yang dekat dengan paling bisa membantu kita dalam hal ini ya. Dapatlah link di Bipolar Care Indonesia. Nah dari sana kemudian kita berlanjut lebih dalam, kita adakan beberapa survei ke penderita bipolar itu sendiri gitu. Jadi apa yang mereka rasakan, jadi menggunakan beberapa pertanyaan yang kita sebarkan secara acak gitu ya. Nah di situ nanti kita kumpulkan datanya, apakah kira-kira aman gitu kalau kita angkat ini gitu. Justru mereka malah support, mereka ingin orang tahu bahwa ada loh penyakit yang seperti ini gitu. Jadi orang itu kan kayaknya gimana ya kalau bicara penyakit atau kesehatan mental itu kan arah-arahnya gitu ya Mas ya, tahu ya arahnya. Wah ini nih ngaco nih gitu kan, atau kadang di justifikasinya orang itu dibilangnya lu kali kurang tekun ibadah gitu kan, ada kali ya, kurang zikir kali. Waktu itu ketemu beberapa penderitanya. Iya, kita melakukan itu karena dari Bipolar Care Indonesia sendiri juga punya banyak data ya yang bisa kita pelajari, dan tentu saja data itu adalah data yang tidak bisa disebarkan secara secara umum gitu saja. Jadi kita belajar dari sana, termasuk juga sampai kepada detail apakah ketika dalam adegan film itu kita ingin memberikan obat kepada si penderita, nah obatnya apa, ini tingkat bipolarnya itu apa, itu kita tanyakan selalu supaya tidak salah dalam adegan. Iya, berarti itu tadi dalam edukasinya memang sudah benar-benar tampak ya. Betul. Nah, itu sebelum produksi. Nah, setelah film itu jadi, setelah offline, jadi
setelah diproduksi kita masuk ke editing offline, itu belum ada musik Mas, jadi masih dalam bentuk yang mentahnya film gitu ya. Kita adakan FGD, jadi kita undang beberapa orang untuk nonton dalam satu bioskop yang kita sewa. Jadi ada dari mahasiswa, kemudian dari Bipolar Care Indonesia sendiri, dari beberapa orang yang penderita bipolar, kemudian dari orang tua, dan juga dari kalangan sineas. Gitu. Nah mereka kita sodorkan untuk menonton. Setelah menonton kita bagikan untuk mengumpulkan data beberapa pertanyaan setelah mereka menonton, dan alhamdulillahnya dari Bipolar Care Indonesia itu sendiri sangat apresiasi dari hasil film itu. Insya Allah aman dan insya Allah mengedukasi, dan apa yang diadegankan dalam film itu sudah sesuai. Jadi kita pede gitu untuk melepasnya ke masyarakat. Jadi sebelum sensor itu mensensor, kita sensor dulu Mas. Lalu FGD tersebut. Rata-rata gimana komentarnya dari para penonton awal itu? Ya, dari para penonton awal itu tentu saja beragam ya. Dengan catatan secara umum dari komunitas Bipolar Care Indonesia itu ya, ini aman, kemudian ini sangat menarik, ini berbeda. Kemudian film ini jarang diangkat tema-tema seperti ini di Indonesia, karena tentu saja selain khawatir ya, bagi pebisnis pasti khawatir nggak laku gitu ya, kurang disukai. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai ending. Mungkin kalau Mas Billy juga udah nonton, agak, kalau bahasanya netizen sekarang kan kok membagongkan gitu ya Mas. Ya sengajalah dari pihak kreatif dari Umay Shahab sendiri ingin memberikan suatu juga yang berbeda gitu. Happy ending melulu gitu kan di film-film Indonesia, karena mengikuti menurut informasi penonton Indonesia itu sukanya happy ending gitu kan. Makanya karena dari dulu seperti itu yang disajikan. Iya, sehingga berusaha segala film itu ini harus happy ending nih, padahal mungkin ya seperti yang sering Umay gaungkan dalam karya dia, bahwa karya itu harus jujur ya. Ya jujurnya kita ya begini, nggak happy ending gitu. Mungkin juga kalau Mas Billy nonton di salah satu web series produk Cinemaku Pictures itu Hari Ini Kenapa Naira pun tidak happy ending, karena kita memang mencari suatu hal ya realitanya bagaimana, realnya gimana, jujurnya gimana. Oh iya, tadi sebelum diproduksi kan tadi riset ya, kita coba dalami dulu. Waktu itu Mas Imam saat penulisan melakukan riset dulu ya ke Bipolar Care Indonesia, terus lagi menemui sejumlah penderitanya gitu. Nah itu mengalami kendala gak dalam riset? Untuk kendala dalam riset kita alhamdulillah sih lancar ya Mas Billy, karena ketika kita sodorkan hal itu sendiri banyak yang mendukung ya, baik dari Bipolar Care Indonesia maupun dari si penderita gitu. Kalau memang ada yang kira-kira mereka tidak setuju, maka kita berikan penjelasannya terlebih dahulu gitu. Nah setelah itu rata-rata mereka menyetujui. Jadi tujuan dari film ini baik loh gitu, ingin mengedukasi. Berapa lama proses penulisannya Mas? Sampai selesai? Kalau penulisan sampai selesai ya itu setelah dari awal 2019 bulan 3, kemudian kita develop sampai bulan akhir tahun 2019. Nah, kemudian di awal Januari itu 2020 itu kita kembali matangkan sampai produksi di bulan pre-production di bulan Agustus 2020 ya, berarti kurang lebih satu tahun lebih namanya, 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Ada berapa kali revisi itu? Iya, ada hampir 1,5 tahun. Ya itu kalau Umay kan belak-belakan 13 draft nih penulisnya. Ya 13 draft. Itu ini ya artinya karena semua ingin hati-hati aja sih. Ya. Itu antara Mas Imam sama ini ya, sama Umay ya selaku produser ya. Sama ini ya, sama Montitiwa juga ya. Ada Pak Montitiwa, ya karena beliau senior kita, beliau yang
pada polesan-polesan terakhir dalam setiap babak kita harus selalu memeriksa. Bagaimanapun juga pengalaman adalah guru terbaik, dan yang punya banyak pengalaman kan beliau, jadi harus dipolesnya seperti apa, kemudian juga amannya secara adegan juga seperti apa. Maka itulah di title ada 3 nama penulis, saya, Umay, dan Pak Montitiwa. Iya. Nah ini kan antusiasme penonton sangat besar. Punya kepikiran nggak? Ini kayaknya bagus nih kalau dibikin episode kedua gitu. Ya hanya perbedaan generasi aja ya. Jadi yang kita juga harus saling menyesuaikan. Jadi ada juga dialog-dialog ya, kalau Umay itu bilang ke saya, ini dialognya tua amat sih Mas. Jadi bukan mengirimkan teluh nanti kemudian di rumahnya itu tiba-tiba muncul jin